البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-haditsu tasi' anhu, masih dari Abi Hurairah. Abu Hurairah Masya Allah ya, jasanya besar menghafalkan hadis untuk kita. Memang yang membenci beliau adalah munafiqun. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling utama atau dalam lafaz lain a'laha, cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Muttafaqun alaih. Al bid'u min salasatin ila tis'ah bi kasril ba' bid. Kalau budok jadinya apa nanti? Jadinya kemaluan istilahnya atau berjima. Waqad tuftah fadl. Wa asy'bah qita'ah, yaitu potongan. Tayyib. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bantahan. Sebenarnya ini bantahan sebelum mereka lahir, bantahan kepada apa? Orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jabriyah. Orang-orang apa? Murji'ah yang mengatakan iman adalah syai'un wahid wala yataba'at. Iman adalah satu kesatuan yang global, yang tidak apa? Tidak terpisah-pisah. Yang tidak apa? Terbagi-bagi. Padahal di sini jelas Rasulullah membagi, menggambarkan bahwasanya iman itu seperti pokok. Ada akarnya ada 6 yang dikatakan sebagai arkanul iman, dan ada cabang-cabang yang dia dikatakan sebagai syu'ab yang jumlahnya ada 70 sekian atau 60 sekian. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya cabang-cabang itu bermacam-macam. Ada cabang yang dia itu menjadi prinsip, ada cabang yang tidak mencapai prinsip, yaitu ya sekitar cabang. Cabang yang dia itu menjadi prinsip adalah yang qaulu la ilaha illallah. Ini adalah cabang yang terbesar, sekaligus dia adalah sebagai apa? Sebagai akar segalanya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Yahya hafizahullahu ta'ala, bahwasanya Islam itu apa? Tidak ada yang remeh, tapi semuanya adalah baina al-muhim wal aham. Semuanya penting, tapi ada yang lebih penting. Tidak ada yang dikatakan sesuatu yang remeh. Bahkan apa? Imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan, ini pun apa? Bagian dari cabang keimanan, tidak boleh diremehkan. Dan dengan sebab inilah sang penulis menyebutkan hadis ini di sini, menunjukkan apa? Jalan kebaikan itu banyak, tidak boleh diremehkan walaupun sekedar menghilangkan gangguan di jalan. Di sini Rasulullah menyebutkan bahwasanya yang paling tinggi dan paling utama adalah kalimatul la ilaha illallah. Karena memang dia inilah awal seseorang masuk Islam, dan harus diakhiri dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah kalau dia ingin selamat. Dan pintu surga dan kuncinya adalah dengan kalimatul la ilaha illallah. Dan tidaklah langit dan bumi diciptakan, tidaklah manusia dan jin itu diciptakan, tidaklah Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul, menyelenggarakan hari kiamat, mendatangkan surga dan neraka, kecuali adalah dalam rangka kalimatul la ilaha illallah ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi seluruh apa saja yang di alam semesta ini adalah dalam rangka mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, diciptakan untuk itu. Dan dalil tentang masalah keutamaan la ilaha illallah banyak. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan cabang yang paling rendah tetapi dia bagian dari iman, adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan dalil tentang keutamaan ini banyak sekali. Insya Allah akan kita lewati di sini nanti dalam hadis-hadis yang berikut ini. Dan telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin bahwasanya jalan itu ada 2, thariqun hissi dan thariqun ma'nawi. Sebagaimana
kita menyelamatkan manusia dari gangguan-gangguan di dalam thariqun hissi itu bagian dari keimanan, maka menyelamatkan manusia dari gangguan-gangguan di dalam masalah thariqun maknawi ini jauh lebih besar. Karena manusia pada hakikatnya mereka itu berjalan menuju kepada Allah, dan jalan mereka adalah apa? Adalah akidah yang benar dan syariat yang benar itu. Yang Allah Ta'ala telah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan bahwasanya yang aku wasiatkan ini adalah jalanku dalam keadaan dia itu lurus, maka ikutilah dia dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Maka berarti menjaga jalan yang bersifat maknawi juga apa? Juga sangat penting. Dan siapa yang membuat gangguan-gangguan di jalan yang maknawi itu? Yaitu para setan. Sebagaimana ayat tersebut telah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ibni Mas'ud, khattalana Rasulullah SAW yauman khattan sawiyya wa qala hadza sabilullah. Pernah suatu hari Rasulullah SAW menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Beliau mengatakan ini adalah jalan Allah. Summa khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian beliau menggaris-garis ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Wa qala hadhihi subul wa ma min sabilin minha illa syaitanun yad'u ilaiha. Dan ini adalah jalan-jalan yang mana jalan-jalan yang disebutkan dalam ayat tadi, yang mana tidak ada satu jalan pun kecuali di situ ada setan yang mengajak manusia menuju ke jalan tadi. Yaitu apa? Agar orang menyeleweng dari jalan yang lurus tadi. Kemudian Rasulullah membacakan ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqimah, dan seterusnya. Maka sebagaimana menjaga, menyelamatkan manusia dari gangguan di jalan yang sifatnya hissi, sifatnya fisik, itu adalah bagian dari iman, maka demikian pula menyelamatkan manusia dari gangguan-gangguan di dalam jalan yang maknawi itu juga bagian dari keimanan. Dan bahkan ini jauh lebih penting, karena gangguan yang sifatnya hissi, dia sekedar apa? Akan menyebabkan orang itu sakit atau luka-luka, atau paling besarnya adalah mati di dunia. Sementara untuk thariqun maknawi paling nanti membahayakan dia, boleh jadi dia akan masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena akidahnya rusak, ya rahmukallah. Atau boleh jadi paling besarnya lagi, yang lebih besar adalah apa? Dia jadi murtad. Karena jalannya benar-benar dipalingkan oleh setan tadi. Maka di sini menunjukkan betapa besar jasa para ulama yang mencurahkan diri mereka untuk membantah para mubtadi'ah, membantah bid'ah dan syubhat dan seterusnya, untuk menyelamatkan manusia dari jalan-jalan yang sesat tadi. Tayyib. Kemudian di sini Rasulullah bersabda, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Para ulama berselisih pendapat tentang definisi rasa malu. Tapi wallahu alam yang paling bagusnya adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Boleh dilihat di dalam kitab tersebut, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwasanya yang namanya al-iman, dia itu adalah suatu kekuatan di dalam jiwa yang menyebabkan orang-orang itu terhalangi dari berbuat maksiat. Itulah yang dikatakan sebagai al-haya, rasa malu, yaitu suatu kekuatan untuk menghalangi manusia dari melakukan perkara-perkara yang rendah atau kedurhakaan kepada Allah. Inilah yang dikatakan sebagai rasa malu. Dan rasa malu itu ada dua, ghorizi dengan iktisabi. Ghorizi yaitu alami, memang sejak kecil dia tercetak punya rasa malu, dia adalah pemalu. Ini bagus, karena apa? Cenderung orang semacam ini akan selamat. Tinggal apa? Diarahkan untuk jangan malu di dalam kebaikan. Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Sebagaimana kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu kepada kebenaran. Wahal alal mar'atil ghuslu idza talamat. Apakah wanita itu wajib mandi kalau dia itu mimpi basah, dan seterusnya. Nah, yang semacam ini tidak perlu kita malu untuk apa? Menuntut ilmu syar'i. Adapun untuk perkara-perkara yang yakbuh, yaitu yang terpandang buruk, maka harusnya memang malu. Yang kedua adalah al-haya al-iktisabi, yaitu rasa malu yang dihasilkan dari upaya melatih diri. Ini yang mendatangkan pahala. Yang tadi tidak mendatangkan pahala, memang dia asli punya sifat malu. Sementara yang ini, yang kedua, inilah yang mendatangkan pahala. Orangnya melatih diri untuk memiliki rasa malu, melatih diri untuk apa? Untuk berjaga-jaga dari kejelekan. Nah, ini yang mendatangkan pahala, karena ada mujahadatun nafs di situ. Tayyib. Kemudian
dan rasa malu yang secara umum tadi dia adalah kebaikan, sebagaimana dalam hadis Imran bin Husain muttafaqun alaih radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan apa? Al haya khairun kulluh. Rasa malu itu semuanya adalah baik. Al haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Bahkan yang menunjukkan tingginya nilai rasa malu adalah hadis Abdullah bin Amr ibnul As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak beliau, hadisnya hasan. Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-imanu wal haya qorinan. Rasa malu dan keimanan itu selalu beriringan. Idza dzahaba ahaduhuma dzahabal akhar. Kalau yang satu hilang maka yang lain pun hilang. Maka jangan heran ketika orang kafir itu tidak punya iman, maka nggak punya malu mereka. Seperti kucing. Bukan kucing aja ya, seperti makhluk yang lebih hina lagi. Tayyib. Dan para ulama menjadikan hadis ini, Al-Imamu Ahmad, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjadikan hadis ini sebagai dalil ahlu sunnah bahwasanya iman itu mencakup apa? Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. La ilaha illallah, qaulu la ilaha illallah, amalan apa ini? Amalan lisan. Imatatul adza anit thariq, amalan apa ini? Anggota badan. Ya, tangannya menghilangkan gangguan, kakinya apa? Menendang batu-batu yang mengganggu muslimin misalkan. Menghilangkan. Kemudian rasa malu, ya ini amalan hati. Makanya ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat bahwasanya al-iman adalah apa? Qaulun wa amal. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan. Bahwasanya iman itu adalah apa? Ucapan dan perbuatan, yaitu keyakinan dengan hati, i'tiqadun bil jinan, kemudian amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan anggota badan, kemudian apa? Wa qaulun bil lisan, ucapan iqrarun, yaitu pengakuan dengan lidah. Telah dinukilkan ijma' oleh siapa? Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam. Demikian pula Imam Ibnu Abi Zamanain di dalam As-Sunnah beliau. Demikian pula siapa? Imam Al-Ajurri di dalam Asy-Syari'ah. Kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini bantahan kepada orang Murji'ah yang mengatakan apa? Iman itu amalan tidak masuk di dalam iman. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.